Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dwi Lestari, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah suatu proses yang sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam bidang kajian yang lebih spesifik. Adapun beberapa tujuan penerapan manajemen pengetahuan diantaranya penghematan waktu dan biaya, peningkatan aset pengetahuan, kemampuan beradaptasi, dan meningkatkan produktivitas. Tujuan penerapan yang pertama yaitu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks lainnya, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawannya untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat. Yang akhirnya, proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas organisasi dapat meningkat. Yang pertama adalah pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Yang kedua, eksplisit. Eksplisit adalah pengetahuan yang sudah diterjemahkan dan dikumpulkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya dapat kita lihat dalam video berikut. Saat seseorang ingin belajar memasak, orang itu melihat dahulu video memasak melalui YouTube, seperti pada video yang saya berikan berikut ini. Dalam video tersebut terdapat kata garam secukupnya. Kata secukupnya inilah yang disebut pengetahuan tacit. Kata secukupnya sulit untuk diutarakan karena orang tersebut tidak pernah mengukur seberapa banyak garam yang dibutuhkan. Tetapi, apabila seseorang ingin belajar memasak, maka ia membeli buku resep masakan di toko buku, kemudian membacanya, dan melihat cara-cara yang dijelaskan dalam buku tersebut. Sehingga, setelah membaca buku itu, seseorang akan lebih mudah untuk mempraktekkan dan memahaminya. Hal inilah yang dinamakan dengan pengetahuan eksplisit. Menurut Bukowitz dan Williams, ada 6 siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama, GET. GET merupakan fase yang terdiri dari cara mencari informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berinovasi. Yang kedua, USE. USE berkaitan dengan bagaimana cara menggabungkan informasi dengan cara baru dan menarik untuk mendorong inovasi berorganisasi. Yang ketiga, LEARN. LEARN mengacu pada proses formal belajar dari pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, Contribute, berkaitan dengan mendapatkan karyawan untuk memposting apa yang telah mereka pelajari dengan basis pengetahuan komunal, misalnya repositori. Yang kelima, Assess. Assess adalah penilaian yang mengacu pada evaluasi dan mengharuskan organisasi mendefinisikan pengetahuan organisasi tersebut. Yang keenam adalah Build atau Sustain, adalah langkah dalam siklus knowledge management yang memastikan bahwa modal intelektual dalam organisasi di masa depan akan layak dan terus kompetitif. Terdapat 3 tahapan utama dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama, menangkap dan menciptakan pengetahuan. Yang kedua, membagi dan menyebarkan pengetahuan. Dan yang ketiga, mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Menurut Nonaka dan Takeuchi, ada 4 model manajemen pengetahuan. Yang pertama, sosialisasi.
Sosialisasi merupakan kegiatan berbagi pengetahuan di mana pengetahuan ini bersifat tacit. Contohnya brainstorming. Yang kedua, eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan kegiatan memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit yang memerlukan perantara untuk berbagi informasi tersebut. Contohnya jurnalis. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi merupakan kegiatan menggabungkan potongan-potongan informasi eksplisit ke dalam bentuk baru yang diurutkan dalam sistem pengetahuan, contohnya presentasi. Yang keempat, internalisasi. Internalisasi merupakan kegiatan mengubah pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tersebut, contohnya sistem database. Penangkapan adalah penangkapan pengetahuan yang mungkin dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang bekerja pada sebuah organisasi. Kodifikasi pengetahuan merupakan masalah yang dihadapi, di mana permasalahan ini berkaitan dengan kualitas yang dihadapi, meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, dan kredibilitas. Kodifikasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, peta kognitif. Peta kognitif adalah suatu peta yang ada dalam proses mental seseorang tentang ciri-ciri geografis suatu lingkungan. Yang kedua, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah metode lain yang digunakan secara luas untuk mengkodifikasi pengetahuan eksplisit. Yang ketiga, taksonomi pengetahuan. Taksonomi pengetahuan merupakan kegiatan yang memungkinkan pengetahuan untuk direpresentasikan secara terorganisir dalam bentuk grafis. Sharing knowledge adalah salah satu metode dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok, organisasi, atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Setelah pengetahuan dikumpulkan, kemudian pengetahuan itu harus disimpan dan dibagikan. Berbagi pengetahuan ini melibatkan pemindahan pengetahuan dari satu orang atau lebih kepada orang lain. Fokus dari manajemen pengetahuan ini tidak hanya berfokus kepada pendistribusian pengetahuan dan penyebaran pengetahuan ini saja, tetapi fokus dari manajemen pengetahuan adalah lebih kepada pembagian pengetahuan atau sharing pengetahuan itu sendiri. Budaya organisasi disebut juga sebagai suatu sistem nilai yang diyakini, dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan dan dijadikan sebagai acuan perilaku oleh semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh organisasi tersebut. Budaya organisasi diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah eksternal dan internal di dalam organisasi yang kuat dan sehat. Serta budaya organisasi juga dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan, menumbuhkan, dan mengembangkan organisasi untuk lebih efektif. Budaya organisasi dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk di-sharing kepada orang lain, atau terjadinya kegiatan pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman antar sesama karyawan, sehingga pengetahuan yang dimiliki atau yang diperoleh dapat dipergunakan sebaik mungkin. Menurut Hansen, Nohria, dan Tierney, ada 2 strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama, strategi kodifikasi atau codification strategy. Strategi kodifikasi maksudnya yaitu suatu pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bentuk eksplisit, kemudian disampaikan ke dalam sebuah basis data. Ini dimaksudkan agar para pengguna yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mengakses dan mencari pengetahuan yang dibutuhkannya. Yang kedua, strategi personalisasi atau personalization strategy. Dalam strategi ini, pengetahuan dibagikan melalui kontak individu ke individu. Strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memberikan solusi yang tepat terhadap tiap-tiap permasalahan yang ada.
Di sini diperlukan sebuah pencarian data keahlian sehingga tiap-tiap individu dapat menghubungi individu lainnya melalui informasi kontak yang disediakan. Evaluasi pengetahuan adalah kegiatan penilaian terhadap penggunaan manajemen pengetahuan untuk mengetahui faktor dan indikator dalam menyusun manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Ada 3 aspek dalam evaluasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, people. People berasal dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk sebuah knowledge baru. Tanpa adanya people, tidak akan ada knowledge. Yang kedua, teknologi. Teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan untuk mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga, proses. Proses merupakan kegiatan yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, dan mentransformasikan, serta menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan yang sudah dilengkapi dengan menjalankan proses dan prosedur yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan perpustakaan, perpustakaan mempunyai tujuan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi untuk mendukung tujuan dari institusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam perpustakaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan-kegiatan pengumpulan bahan pustaka, di mana bahan pustaka ini berisi informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Pengumpulan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengadaan. Setelah bahan pustaka tersedia, kemudian dilakukan proses manajemen. Proses manajemen ini meliputi kegiatan pengolahan koleksi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan identitas sehingga dapat mempermudah dalam temu kembali informasi. Kemudian dilakukan proses penyimpanan bahan pustaka dengan menggunakan suatu sistem tertentu sehingga dapat memudahkan dalam mengakses pengetahuan nantinya. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi manajemen pengetahuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.